Assalamualaikum. Selamat datang di ruang tapas saya. Hidup ini ya gini. Bangun, kerja, makan, tidur, main, nongkrong, nonton, ngobrol. Ya, gimana lagi? Kayak ginilah hidup. Yang penting bahagia. Asal bahagia sudah cukup. Yang penting bahagia. Tunggu. Ada beberapa orang yang sembahyang, sholat, mengaji, semedi, yang ujung-ujungnya yang mereka cari adalah bahagia. Itu untuk orang-orang yang menganggap bahwa kegiatan pertama tadi belum bisa membuat dia bahagia. Kayak makan, tidur, kerja. Itu belum cukup buat dia bahagia. Harus ada kebahagiaan yang lain. Yang mana yang benar atau yang mana yang salah belum bisa saya simpulkan. Atau belum bisa saya simpulkan untuk Anda sekarang. Melainkan kalian harus lihat video ini sampai selesai. Baru nanti silakan disimpulkan sendiri. Jadi tolong dicerna baik-baik ya. Kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya tujuan hidup semua orang itu sama aja. Cuma satu, yaitu mencari kebahagiaan. Semua pasti mau bahagia. Apapun yang kita pikirkan sekarang atau apapun yang menjadi target kita sekarang, ujung-ujungnya kita akan mencari kebahagiaan. Benar gak? Tapi setelah kita lihat lagi, ternyata kebahagiaan orang itu, kebahagiaan tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Bahagia itu satu. Bahagia itu satu aja. Bahagia itu perasaan kayak tenang, senang, lega, damai, rileks, tidak ada kesusahan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegelisahan, tidak ada keresahan, tidak ada tekanan, tidak terburu-buru, tidak ketakutan. Intinya bahagia itu bebas dari semua yang buruk-buruk dan mendapatkan semua kebaikan. Oke, kita sepakat dulu bahwa itu yang kita maksud dengan bahagia. Walaupun bahagia itu satu, tapi cara untuk mendapatkannya itu beda-beda. Tiap orang beda-beda. Baik dari segi pandangnya, baik dari pola pikirnya, atau suasananya, atau persepsi orang masing-masing, itu beda-beda tentang kebahagiaan itu. Ada yang menganggap bahwa kalau dia menjadi orang kaya, dia akan bahagia. Ada yang menganggap bahwa kalau dia sukses usahanya, dia akan bahagia. Ada yang kalau dia dikenal banyak orang, dia akan bahagia. Ada yang kalau privasinya terjaga malah dia bahagia. Tidak terlalu dikenal banyak orang, dia lebih bahagia. Ada yang kalau dia hafal Quran, dia akan bahagia. Ada yang kalau dia bisa main musik, dia bahagia. Ada yang kalau dia bisa juara kelas, dia akan bahagia. Ada yang kalau dia tidak terlalu menonjol di kelas juga dia bahagia. Ada yang kalau dia jadi polisi, jadi tentara, jadi PNS, jadi DPR, jadi guru, jadi pejabat, dia akan bahagia. Ada yang berpikir seperti itu. Ada yang kalau anaknya soleh dan soleha, dia akan bahagia. Ada yang kalau dia punya banyak waktu luang, itu sudah cukup untuk dia bahagia. Jadi pola pikir orang itu beda-beda. Sifat orang itu masing-masing berbeda. Dan kebahagiaannya pun pasti berbeda. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, semua yang menjadi tujuan orang atau yang menjadi cita-cita orang itu sama aja. Sebuah harapan di masa depan. Itu yang bisa membuat mereka bahagia. Sebuah harapan di masa depan. Jadi kayak ada semangat, ada motivasi. Sebenarnya itu yang membuat mereka bahagia. Ya, adanya nanti, bukan sekarang. Kalau kita mau bahagia ya kuncinya itu, kita harus punya harapan di masa depan. Oke, saya tidak menganggap salah siapapun ya. Tapi bagi orang yang menjadi PNS, pegawai, polisi, pebisnis sukses, atau pedagang, atau apapun lah yang mereka anggap dulunya itu adalah kebahagiaan mereka. Saat mereka mendapatkan semua itu, apa yang mereka rasakan? Ya biasa aja. Saat mereka mendapatkan apa yang mereka cita-citakan itu, apakah mereka sudah cukup untuk bahagia? Apa itu sudah cukup? Tidak. Apa dia tidak butuh lagi sesuatu yang lain yang bisa membuat dia bahagia?
Apakah dia tidak membutuhkan sesuatu yang lain lagi setelah dia dapatkan semua itu? Tidak. Dia akan bosan dan dia akan membuat rencana-rencana berikutnya agar dia bisa merasakan yang namanya bahagia lagi. Benar tidak? Seseorang yang sudah menjadi polisi misalnya, dia akan berusaha agar pangkatnya bisa naik lagi. Seseorang yang menjadi PNS, dia akan berusaha untuk naik jabatan. Seseorang yang menjadi pegawai, dia akan berusaha untuk menjadi direkturnya misalnya. Seseorang yang sukses dalam usahanya atau pengusaha sukses, dia akan merencanakan usaha-usaha berikutnya. Tidak kepuasan. Saat mereka mencapai apa yang mereka anggap kalau mereka dapat itu, mereka akan bahagia. Ternyata setelah mereka dapat, ya biasa aja. Mereka bosan dan mereka mencari kebahagiaan lagi. Yang intinya adalah, itu adalah sebuah harapan di masa depan. Sebenarnya itulah yang membuat orang bahagia. Harapan di masa depan. Kalau dia punya harapan di masa depan, dia akan termotivasi, dia akan senang, dia akan berusaha untuk mendapatkan itu. Dan itu yang bisa membuat dia bahagia sebenarnya. Harapan di masa depan. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ada sebenarnya sebuah masa depan yang paling depan, yang tidak ada lagi masa depan setelah masa depan itu. Apa itu? Akhirat. Akhirat, teman-teman. Akhirat adalah yang paling akhir dan tidak ada lagi setelah akhirat itu. Bahkan setelah kita mati nanti, akhirat masih di depan lagi, dan kita bisa gantungkan harapan kita di situ, di akhirat nanti, agar kita bisa selalu merasakan bahagia. Kita bisa selalu merasakan harapan di masa depan itu, mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita gantungkan harapan kita di akhirat, maka sampai mati pun kita akan masih punya harapan di masa depan. Sampai mati, karena akhirat itu setelah mati, dia masih di depan lagi. Sedangkan kebahagiaan yang kita cari selama ini, atau yang sebagian orang masih mencarinya, itu adalah kebahagiaan semu. Kebahagiaan yang ketika kita dapat sudah selesai. Kita mau mencari lagi yang lain. Tidak ada kepuasan. Oke, teman-teman, semoga teman-teman bisa meresapinya baik-baik, bisa memahaminya baik-baik. Jadi jangan salah fokus. Jangan salah mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu adanya saat kita mensyukuri semuanya, kita akan bahagia. Saat kita mempunyai harapan di masa yang paling depan, yaitu akhirat, di akhirat nanti, itulah saat kita sangat bahagia. Assalamualaikum.